warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa, Nesa, dan Sandy akan menyampaikan presentasi tentang kepailitan. Artian kepailitan. Kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus atas seluruh aset debitur yang mempunyai lebih dari satu hutang, di mana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut. Syarat-syarat kepailitan. Syarat-syarat kepailitan diantaranya, yang pertama, debitur tersebut harus mempunyai lebih dari satu hutang. Yang kedua, minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Yang keempat, Bank Indonesia jika debiturnya adalah bank. Yang kelima, Bapepam jika debitur perusahaan efek seperti bursa efek, lembaga clearing dan peminjaman, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Keenam, Menteri Keuangan jika debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Oke, selanjutnya yang akan dibahas adalah berakhirnya kepailitan dan apa saja proses dalam kepailitan itu sendiri. Namun sebelumnya saya akan membahas dulu mengenai siapa saja pihak yang akan diangkat setelah permohonan pailit itu dikabulkan. Yang pertama adalah panitia kreditur, yang kedua seorang hakim pengawas, dan yang terakhir adalah kurator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses dalam kepailitan. Di sini prosesnya ada 13. Saya akan bahas satu persatu. Proses yang pertama adalah melakukan pengajuan permohonan pailit. Bisa dilakukan oleh kreditur, debitur, ataupun pihak lainnya. Yang kedua adalah pemeriksaan perkara dan pembuktian sederhana yang dilakukan di pengadilan niaga. Yang ketiga adalah putusan dari pengadilan tingkat 1, yaitu dari Mahkamah Agung. Yang keempat, penunjukannya kurator. Yang kelima, ada putusan pailit tetap di tingkat kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang keenam, mulai verifikasi piutang. Yang ketujuh, dilakukannya komposisi berupa akord atau perdamaian. Yang kedelapan, pengadilan memberikan homologasi atau mengesahkan perdamaian. Setelah dilakukannya insolvensi, selanjutnya dilakukan pemberesan, termasuk menjual aset dan pembagian harta. Selanjutnya, kepailitan akan berakhir, dan yang terakhir, dilakukannya rehabilitasi untuk memulihkan nama baik dari debitur itu sendiri. Pengertian kurator. Kurator adalah pihak yang memiliki peran sentral dalam suatu proses kepailitan. Setelah ditunjuk oleh pengadilan, kuratorlah yang mengurus dan membereskan proses kepailitan sampai akhir. Kewenangan kurator: 1. Mengalihkan harta pailit sebelum pemberesan. 2. Menjual barang-barang yang tidak diperlukan dalam melanjutkan usaha. 3. Menjual harta pailit dalam pemberesan. 4. Meminjam uang dari pihak ketiga. 5. Membebankan hak jaminan atas harta pailit. 6. Menghadap di muka pengadilan. 7. Melanjutkan usaha debitur sebelum insolvensi. 8. Melanjutkan usaha debitur setelah insolvensi. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat dengan PKPU. Ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran composition plan terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Dengan demikian, prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
oleh debitur bersama dengan lawyer yang memiliki izin. 2. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang sementara oleh pengadilan niaga. 3. Persetujuan terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang tetap oleh kreditur. 4. Persetujuan terhadap rencana perdamaian oleh kreditur. 5. Pengesahan perdamaian oleh pengadilan niaga. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.